Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Putri dengan NIM 212111284. Saya dari kelas 3H Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-7 mata kuliah Fikih Siasah dengan dosen pengampu Bapak Danu Aris Setianto SSY MH. Materi yang akan saya jelaskan yaitu terkait siasah dauliyah. Poin pertama yaitu sejarah siasah dauliyah. Siasah dauliyah sudah ada sebelum agama Islam. Munculnya siasah dauliyah karena adanya untuk hidup berdampingan secara damai di antara berbagai bangsa di dunia. Keinginan ini terwujudkan dalam berbagai perjanjian dan adat kebiasaan internasional yang menjadi sumber terpenting dalam hubungan damai masa itu. Walaupun demikian, gejala hubungan antar negara yang sering terjadi pada saat itu lebih sering ditandai dengan adanya peperangan yang menjadi semacam olahraga tahunan bagi suku dan bangsa tertentu. Setelah Islam datang, siasah dauliyah atau hubungan internasional mendapat banyak perubahan dalam hal perang harus menaati etika perang, harus menepati perjanjian, dan lain sebagainya. Poin kedua yaitu pengertian siasah dauliyah. Istilah dauliyah memiliki makna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, dan wewenang. Siasah dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu, juga mengurusi masalah kaum zimmi, perbedaan agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum zimmi, hudud, dan khisos, atau dapat dikatakan yang mengatur hubungan antar negara tersebut atau politik hukum internasional. Orientasi masalahnya berkaitan dengan 1. Penentuan situasi damai atau perang, 2. Perlakuan terhadap taruna, 3. Kewajiban suatu negara terhadap negara lain, 4. Aturan dalam perjanjian internasional, 5. Aturan dalam pelaksanaan peperangan. Poin selanjutnya yaitu dasar-dasar siasah dauliyah. Itu ada 8. Yang pertama, kesatuan umat manusia. Perbedaan-perbedaan sara di antara manusia harus disikapi dengan pikiran yang positif untuk memberikan kelebihan masing-masing dan saling menutupi kekurangan demi bersatunya umat manusia. 2. Al-adalah atau keadilan. Hidup berdampingan dengan damai akan terlaksana apabila didasarkan kepada keadilan baik antar manusia maupun antar berbagai negara. 3. Al-musawwah atau persamaan. Manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama. Untuk mewujudkan keadilan adalah mempersamakan manusia di hadapan hukum. Kerjasama internasional sulit dilaksanakan apabila tidak dalam kesederajatan antara negara dan antar bangsa. Demikian pula manusia adalah subjek hukum, penanggung hak dan kewajiban yang sama. 4. Karomah insaniyah atau kehormatan manusia. Setiap manusia tidak boleh merendahkan manusia lain dan suatu kaum tidak boleh merendahkan kaum yang lain. Kerjasama internasional tidak mungkin dikembangkan tanpa dasar saling hormat menghormati. Yang kelima, tasamuh atau toleransi. Yang keenam, kerjasama kemanusiaan. Realisasi dari dasar-dasar yang telah dikemukakan di atas, kerjasama di sini adalah kerjasama setiap wilayah lingkungan kemanusiaan. Kerjasama ini diperlukan karena adanya saling ketergantungan baik antar individu maupun antar negara dunia ini. 7. Kebebasan atau kemerdekaan atau al-hurriyah. Kebebasan bukanlah mutlak akan tetapi yang bertanggung jawab terhadap Allah terhadap keselamatan dan kemaslahatan hidup manusia di muka bumi. Dan yang terakhir ada perilaku moral yang baik atau al-akhlakul karimah. Ini merupakan dasar moral di dalam hubungan antar manusia, antar umat, dan antar bangsa di dunia. Poin terakhir yaitu hubungan internasional siasah dauliyah. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, hubungan-hubungan internasional di waktu damai, dan yang kedua, hubungan-hubungan internasional di waktu perang. Sebab terjadinya yaitu ada 3. Yang pertama, mempertahankan diri dari kitab-kitab tarikh.
Yang kedua, dalam rangka dakwah perang juga bisa terjadi di dalam rangka menjamin jalannya dakwah. Yang ketiga, etika dan aturan perang di dalam siasah dauliyah. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.